الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, azakumullah, kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Buruj dan kita masuk pada ayat-ayat terakhir. Qala al-Imam Al-Jarir rahimahullahu taala, haddatsana Amr ibn Ali qala haddatsana Qurrah ibn Sulaiman qala haddatsana Harith ibn Surayj قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى. Al-Imam Al-Jarir mengatakan dengan sanad kepada Anas bin Malik, beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Bahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah Al-Quran yang mulia di Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz. Qala, beliau mengatakan Anas bin Malik, innal lawhal mahfudha alladhi dzakara Allah bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Sesungguhnya Lauhul Mahfuz, ya, lembaran-lembaran yang terjaga yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, fi jabhati Israfil, yaitu berada di keningnya malaikat Israfil. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan berkata Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abi, telah menceritakan kepada kami ayahku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi Al-Muhaddits, Amirul Mukminin fil Hadits. Haddatsana Abu Salih qala haddatsana Muawiyah ibn Salih qala anna Abul A'bas huwa Abdurrahman ibn Salman qala, bahwasanya Abdurrahman ibn Salman mengatakan, ma min syai'in qala Allah al-Qur'an mimma qablahu wa ma ba'dahu illa wa huwa fil lawhil mahfuz. Tidaklah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik itu Al-Qur'an atau apa-apa yang sebelumnya atau yang sesudahnya, kecuali sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Wal Lauhul Mahfuz baina ainai Israfil, dan Lauhul Mahfuz berada di depan daripada kedua mata Israfil. La yu'dzanu lahu bin nadhar fihi, dan malaikat Israfil tidak diizinkan untuk melihat atau membaca isi daripada Lauhul Mahfuz tersebut. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, inna hadzal Qur'ana al-majid 'inda Allah fi lawhin mahfuz yunzilu minhu ma yasha' 'ala man yasha' min khalqihi. Bahwasanya sesungguhnya Al-Quran ini yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz tersebut apa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Waqad rawa Al-Baghawi fi tariq Ishaq ibn Bishr qala akhbarani Muqatil wa Ibn Jurayj an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi
Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas'ud Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil fi Ilmi Tafsir. Beliau mengatakan, yaitu meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, "Inna fi sadril lawh la ilaha illallah wahdah." Sesungguhnya pada cover sebelah depan, yang paling depan dari Lauhul Mahfuz bertuliskan la ilaha illallah wahdah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala semata yang Maha Esa. Dinul Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faman amana billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, wa saddaqa biwa'dih, dan juga membenarkan apa yang Allah janjikan dan Allah ancamkan, wattaba'a rusulah, dan mengikuti rasul-rasulnya, adkhalahul jannah, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa qala, dan Ibnu Abbas mengatakan pula, wal lawhu lawhun min dhurrati bayda, dan Lauhul Mahfuz tersebut yaitu lembaran-lembaran yang terbuat dari mutiara-mutiara putih. Tuluhu ma baina as-sama'i wal ard, yang panjangnya seperti antara langit dan bumi. Wa arduhu ma baina al-masyriq wal maghrib, dan lebarnya itu seperti jarak antara timur dan barat. Wa hafatahu dhurr wal yaqut, dan pinggiran-pinggiran daripada Lauhul Mahfuz tersebut adalah mutiara-mutiara dan batu permata merah. Wa daffatahu yaqutatu hamra, dan tinta-tintanya gemerlapan terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Wa qalamuhu nur, dan penanya adalah cahaya. Wa kalamuhu mahfudun bil arsy, dan perkataannya mahfudun bil arsy, yaitu terikat dengan arsy. Wa asluhu fi hijri Malik, adapun asalnya yaitu pangkal daripada Lauhul Mahfuz tersebut itu di pangkuan para malaikat. Wa qala Muqatil, dan Muqatil mengatakan Al-Lauhul Mahfuz, Muqatil bin Sulaiman, beliau mengatakan an yaminil arsy, Lauhul Mahfuz di sebelah kanan arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Tabrani, dan berkata Al-Imam At-Tabrani dalam tafsirnya dan juga dalam mu'jamnya, tafsir At-Tabrani dan juga mu'jam At-Tabrani. حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا منجاب ابن الحارث قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف قال حدثنا زياد ابن عبد الله عن عبد الله ابن سعيد ابن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala khalaqa lawhan mahfuzan min dzurrati bayda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauhul Mahfuz dari mutiara putih. Safahatuha min yaqutati hamra, lembaran-lembarannya dari batu yakut yang berwarna merah. Qalamuhu nur, penanya adalah cahaya. Wa kitabuhu nur, dan apa yang tertuliskan adalah cahaya. Lillahi fihi fi kulli yawmin 63 lahzah, dan Allah Subhanahu wa taala setiap hari melihatnya 63, yaitu 360 kali beliau memandangnya. Yakhluqu wa yarzuq, dan Allah menetapkan akan menciptakan sesuatu makhluk, akan memberikan rizki kepada makhluknya. Wa yumitu wa yuhyi, akan mematikan makhluknya atau akan menghidupkan makhluknya. Wa yu'izzu wa yudhil, dan akan memuliakan makhluknya atau merendahkan makhluknya. Wa yaf'alu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak
apa yang Allah kehendaki. Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Demikian akhir daripada surah Al-Buruj. Walillahil hamd. Kita masuk kepada tafsir surah yang berikutnya, yakni surah Al-Insyiqaq. Wahia Makkiyah. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah. Al-Insyiqaq, sesuatu yang terbelah. Dan sebelum kita masuk, al-'afwu minkum jika ana membaca ini terlalu cepat. Tapi mungkin demikianlah memang gayanya begitu memang. Ya, gayanya memang begitu sehingga mungkin sudah berusaha diperlambat tapi kemudian cepat lagi, diperlambat cepat lagi. Ya. Dan mungkin ini butuh kesabaran dari yang mendengarnya. Ya. Ya. Ini kalau antum pernah mendengar ceramahnya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, itu mungkin saya itu ya masih sangat lambat sekali dibandingkan cepatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam mengisi ta'lim. Bisa dilihat, bisa didengar ceramahnya. Beliau kalau berbicara itu sangat cepat sekali. Dan berbicara cepat bukan berarti tanpa dasar. Sebagian ulama ahlul hadis mereka berpendapat kalau ta'lim itu harus cepat. Kenapa? Supaya faedahnya banyak. Ya, karena ilmu hadis itu kan yang dibahas banyak sekali. Sanadnya harus dibaca, rawi-rawi hadisnya harus dijelaskan, faedahnya dijelaskan. Sedangkan kitab-kitab hadis itu sangat banyak sekali, ratusan ribu, bahkan jutaan hadis yang harus diselesaikan. Ya. Tapi tentunya kita berusaha untuk agak pelan, ya, agak pelan. Oleh karena itu, barangkali yang mencatat agak ketinggalan, bisa difotokopi kitabnya Ibnu Katsir atau dibeli kitabnya. Ya, difotokopi murah, kitabnya juga murah. Kalau cetakan Mesir murah, ya, paling sekitar berapa? 400 atau enggak nyampe bahkan. Kalau cetakan yang Saudi bisa nyampe 2 juta. Ya, bisa dibeli di toko-toko kitab. Kalau ingin mendapatkan faedah yang sempurna dari tafsir Ibnu Katsir ini, memang sengaja ana bacakan secara utuh dari tafsir Ibnu Katsir ini, secara utuh. Jadi tempat yang lain saya juga mengisi tafsir Ibnu Katsir, hanya saja yang saya baca adalah ringkasannya. Ya, ringkasannya yang saya baca. Sehingga mungkin di beberapa tempat ada yang sudah sampai juz 28, ya, bahkan ada yang lebih. Tapi sengaja di sini, khusus di Pemalang ini, yang kita baca adalah kitab yang lengkapnya dari tafsir Ibnu Katsir. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Malik, berkata Imam Malik bin Anas an Abdullah bin Yazid an Abi Salamah, inna Abu Hurairah qara'a bihim, bahwasanya Abu Hurairah membaca saat mengimami para muridnya, idas samaa'un syaqqat fasajada fiha, maka beliau sujud dalam membaca surat ini. Falaman sharafa akhbarahum, ketika beliau selesai salat, beliau khabarkan kepada para jamaah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surah ini, idas samaa'un syaqqat. Nanti akan kita dapati ayat apa itu. Hadis ini diriwayatkan pula Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i dari jalan periwayatan Malik Ibnu Anas. Tentunya Imam Malik Ibnu Anas, imamnya mazhab Malikiyah, penulis kitab Muwatta, Imam Malik. Ya. Wa qala al-Bukhari, dan berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Mu'tamir an abihi an Abi Bakar an Abi Rafi' qala, Abi Rafi' mengatakan, salaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-atamah faqara'a idas samaa'un syaqqat. Aku pernah salat bersama Abu Hurairah, beliau menjadi imam salat Isya, salat atamah, nama lain dari salat Isya. Maka beliau membaca idas samaa'un syaqqat, idas samaa'un syaqqat. Fasajada, beliau pun sujud. Faqultu lahu, ya, maka ketika selesai aku bertanya kepada beliau, sajadta khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam,
apakah engkau sujud di belakang Abil Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala azalu asjudu biha hatta alqah. Maka senantiasa aku sujud, ya. Aku sujud ketika membaca surah ini sampai aku bertemu dengannya. Wa rawahu aidan an Musaddad an Mu'tamir. Dan diriwayatkan pula hadis ini dari Musaddad dari Mu'tamir bihi, thumma rawahu an Musaddad, yakni Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal. Namanya Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal. Ya. Ulangi, Musaddad ibnu Musarhal ibnu Musarhad ibnu Musarhad. Apaan? Musaddad ibnu Musarhal ibni Musaddad. Musarbal apa? Ini namanya wazannya sama semua. Anaknya, bapaknya, kakeknya. Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal. Ini nama ini jarang ketemu nama ini. Nama antik. Lalu nama besar, subhanallah. Beliau setara dengan Imam Syafi'i, Abdullah Mubarak, dan serating dengan beliau. Banyak. Musaddad ibnu Musarhad ibni Musarbal. An Yazid bin Zurai, an Taimi an Bakar, an Abi Rafi' fadzakarah. Kemudian disebutkan. Wa akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i min turuqin. Dan diriwayatkan pula Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dari berbagai macam jalan periwayatan dari Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi bihi dengan riwayat yang sama. Wa qad rawahu Muslim wa Ahlus Sunan min hadits Sufyan bin Uyainah. Dan Imam Muslim pula meriwayatkan hadis dan juga Ahlus Sunan meriwayatkan hadis dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, dan Al-Imam An-Nasa'i menambahkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Kilahuma an Ayyub bin Musa, keduanya dari Ayyub bin Musa, dari Atha bin Mina, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u syaqqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami dulu sujud bersama Rasulullah, berarti sujud sajdah pada surat idza as-samaa'u syaqqat dan pada surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dua surat ini. Ada faedah di sini, yaitu diriwayatkan sama-sama di sini satu rating semuanya. Malik ibnu Anas, kemudian Musaddad ibnu Musarhad ibni Musarbal, kemudian Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama-ulama besar satu rating semua. Ketika disebutkan hadis-hadis dari riwayat ulama-ulama besar ini, berarti tidak bisa diragukan kesahihannya. Ulama besar. Dan mungkin yang sering kita bingung antara Sufyan ibnu Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama sama-sama dari Kufah. Sama-sama dari Kufah. Kufah di Irak. Hanya saja Sufyan ibnu Uyainah terakhir di Makkah. Oleh karena itu beliau, nama lengkap beliau Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah ibni Abi Imran, ya, ibni Abi Imran. Abi Imran itu bernama Maimun Al-Kufi Al-Makki, ya, karena Abi Imran ini tinggal di Mekah. Sufyan ibn Uyainah ini ulama besar, ya. Sufyan Ats-Tsauri juga ulama besar. Namanya Sufyan, ya, Ibnu Sa'id, Ibnu Masruq, Ibnu Habib, Ibnu Rafi Al-Kufi. Ya, ini nama Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kedua-duanya ulama besar. Kedua-duanya dari Kufah. Bagaimana cara untuk membedakan Sufyan ibnu Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri? Padahal di dalam sanad biasanya qala haddatsana Sufyan. Ini Sufyannya siapa? Kan bingung, Sufyan siapa ini? Maka ulama meneliti. Kita cari siapa hadis yang sebelum Sufyan ini, yaitu yang meriwayatkan hadis dari Sufyan. Kalau yang meriwayatkan hadis semisal contoh misalkan Al-Humaidi Abdullah bin Zubair ini Al-Makki, gurunya Imam Bukhari, bahkan gurunya Imam Bukhari yang paling mulia. Bahkan beliau Imam Bukhari memulai sahihnya pertama kali hadis disebutkan adalah dari Al-Humaidi. Qala haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan. Disebutkan Sufyan. Kalau Abdullah
Ibnu Zubair Al-Humaidi mengatakan qala hadatsana Sufyan, pasti adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Itu pasti. Kalau Abdullah bin Zubair Al-Humaidi kemudian mengatakan qala hadatsana Sufyan, pasti Ibnu Uyainah. Dan juga kalau Ali bin Madini, kalau Ali bin Madini mengatakan qala hadatsana Sufyan, itu pasti Sufyan bin Uyainah. Demikian pula kalau Muhammad bin Salamah, kalau meriwayatkan hadis qala hadatsana Sufyan, pasti Sufyan siapa? Ibnu Uyainah. Demikian pula kalau contohnya siapa lagi? Yang tadi yaitu Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Musarbal. Kalau meriwayatkan hadis qala hadatsana Sufyan, pasti dari Sufyan Ibni Uyainah. Ya. Kemudian kalau misalkan yang meriwayatkan hadis yang mengatakan qala hadatsana Sufyan adalah Muhammad Ibnu Katsir atau Muhammad Ibnu Yusuf, ini imam-imam besar, atau Qabisah Ibnu Uqbah, atau Ali Abdullah bin Mubarak, atau Abdurrahman bin Mahdi. Kalau semuanya ini meriwayatkan qala hadatsana Sufyan, pasti Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan Sufyan itu dua. Seperti misalkan Al-Fudail bin Dukain. Itu beliau meriwayatkan hadis dari Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Hanya saja Al-Fadl bin Dukain kalau meriwayatkan hadis dari Ibnu Uyainah pasti menyebutkan qala hadatsana Sufyan Ibnu Uyainah atau Ibnu Uyainah. Adapun kalau beliau mengatakan qala hadatsana Sufyan, pasti Ats-Tsauri. Itu Al-Fadl Ibnu Dukain. Ini ulama-ulama besar ya. Kalau kita nggak pernah dengar ya seharusnya dengar. Harus hafal nama-nama ulama-ulama besar ini. Dan ada ulama yang bertemu tapi tidak meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah seperti Abdurrahman bin Mahdi. Beliau katakan Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwasanya antara Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri lebih alim Sufyan bin Uyainah. Dan Imam Syafi'i mengatakan antara Sufyan Ats-Tsauri dengan Malik bin Anas lebih faqih Sufyan Ats-Tsauri. Ya, jadi tingkatannya Imam Syafi'i ini pernah berguru kepada Malik bin Anas, pernah berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri, pernah berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Tiga-tiganya gurunya Imam Syafi'i. Tapi ratingannya Sufyan Ibnu Uyainah lebih alim daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lebih alim daripada Malik bin Anas. Hanya saja yang muridnya paling banyak itu Malik bin Anas yang lebih terkenal sehingga mazhabnya sampai sekarang. Ats-Tsauri punya mazhab tapi muridnya sedikit. Ibnu Uyainah punya mazhab tapi muridnya sedikit sehingga tidak bertahan sampai sekarang mazhabnya. Ya, ini faedah saja di luar. Ya, pentingnya kita untuk baca banyak-banyak biografi para ulama. Karena pada biografi para ulama itu terdapat pelajaran yang sangat berharga. Ya, perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, ketakwaan mereka, wara' mereka, zuhud mereka, akhlak mereka itu luar biasa. Itu praktek dari hadis yang kita baca ini. Dibaca rawi-rawi hadisnya, praktek mereka itu luar biasa. Ya, ibadahnya, waraknya, zuhudnya, alimnya luar biasa. Ya, bahkan mungkin kita tidak pernah dapati pada zaman sekarang ini ulama-ulama besar seperti ini. Ya, kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan adinat li rabbiha maknanya siap mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan pasti langit tersebut akan mematuhi perintah Allah tersebut. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu dibentangkan, dihamparkan, yaitu dihamparkan. Nanti akan ditafsirkan maksudnya dihamparkan, dibentangkan pada yaumul mahsyar. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian bumi tersebut akan memuntahkan dan mengosongkan isi perutnya.
Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi siap mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pasti bumi tersebut taat terhadap perintah Allah. Kapanpun diperintahkan untuk mengeluarkan seisi perutnya, bumi pasti akan mengeluarkan dan menggoncangkan diri. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu kadih. Kadih itu bekerja keras, berusaha maksimal. Kadhan, dengan sebenar-benarnya. Ila rabbik, menuju Rabbmu, famulaqih. Karena kalian pasti akan bertemu dengan Rabb kalian. Akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kalian semuanya ketika di dunia. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali menemui keluarganya di surga dalam keadaan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya, dia menerima kitab catatan amalnya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya. Dia terima dari belakang dan dengan tangan kiri. Fasawfa yad'u thubura, maka mereka akan menyeru celakalah. Wa yasla sa'ira, dan akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ya. Orang yang seperti ini adalah ketika dia di dunia orang yang sangat bahagia. Bahagia dengan kehidupan dunianya, enggak ada peraturan, bebas. Innahu dhanna an la yahur. Dan dia menyangka bahwasanya tidak akan ada kehidupan yang setelahnya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, dan bahwasanya mereka menyangka mereka itu bebas. Bebas, liberal, bebas. Sebebas-bebasnya. Tentu saja sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ya. Karena manusia ini diciptakan untuk diperintah dan dilarang oleh Allah. Perintah untuk beribadah, dilarang dari kesyirikan. Perintah untuk taat, dilarang dari maksiat. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat." Apabila langit itu terbelah, wadzalika yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Wa adinat li rabbiha, ay istama'at li rabbiha, ketika langit sudah siap untuk mendengarkan perintah Allah, wa ta'at amrahu bima amaraha bihi minal insyiqaq, dan siap taat terhadap perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan bahwasanya langit harus terbelah, maka mereka pun terbelah. Wa huqqat ay huqqa laha an tuti' amrah, yaitu pasti mereka harus taat kepada perintah-perintah Rabbnya. Li'annahu al-'azimul ladzi la yumana' wa la yughalab, dikarenakan Allah yang maha agung, yang tidak bisa dihalangi, yang tidak bisa dikalahkan. Bal qad qahara kull syai', bahkan Allah menguasai segala sesuatu. Wa dhalla lahu kullu syai', dan segala sesuatu itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu dibentangkan, ay busitat, dihamparkan, ay furishat, dihamparkan, ya, busitat, furishat maknanya sama, dibentangkan, dihamparkan seperti karpet, wa wusi'at, dan diluaskan. Qala Ibnu Jarir at-Tabari, berkata Imam Al-Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran fi Ta'wil Al-Quran, haddatsana Ibnu Abdul A'la qala haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar 'an Az-Zuhri an Ali bin Al-Husain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah maddallahu al-ardha muddal adimi." Apabila terjadi hari kiamat, maka Allah akan bentangkan bumi seukuran bumi tersebut. Muddal adim, seperti ukuran bumi tersebut.
hatta la yakuna li basyarin minan nas illa mawdi'a qadamai, sampai tidak ada tempat bagi manusia kecuali hanya kedua telapak kakinya. Tidak ada tempat di dunia kecuali bagi kedua telapak kakinya saja. Fa akunu awwala ma yud'a, maka akulah, kata Rasulullah, awwala ma yud'a, orang yang pertama kali dipanggil. Dalam riwayat Muslim, awwalu ma yunshaqqu qabri, pertama kali yang akan dibelah kuburnya dan bangkit dari kubur. Itu pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, awwalu ma yunshaqqu bihil qabr, ya, adalah Nabi Muhammad. Pertama kali yang dibelah kuburnya dan bangkit adalah Nabi Muhammad. Wa awwalu ma yuqsa yaumal qiyamah Ibrahim, dan pertama kali yang akan diberi pakaian oleh Allah itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, dan ketika Rasulullah bangkit, wa ana ra'aitu Musa, ya, muta'alliq fi apa? Dan aku melihat Nabi Musa ketika itu bergantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Muhammad pertama kali yang akan diseru. Nabi Muhammad pertama kali yang akan bangkit. Wa Jibril an yaminir Rahman, dan malaikat Jibril ketika itu sebelah kanannya Ar-Rahman, sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma ra'ahu qablaha, demi Allah aku belum pernah melihat sebelumnya yang seperti itu. Fa aqul, maka aku katakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna hadha akhbarani annaka arsaltahu ilayya. Wahai Rabbku, bahwasanya Jibril mengkhabarkan kepadaku bahwasanya engkau mengutus kepadaku, itu mengutus Al-Quran, menurunkan Al-Quran. Fa yaqulullah azza wa jalla, maka Allah menjawab, sadaq, benar. Thumma ashfa', kemudian aku setelah itu memberikan syafaat. Ya, tentunya sebelumnya, ya, ikhwana fi din azakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana hadis syafaat, semua manusia berkumpul mencari Nabi Adam, maka Nabi Adam ketika itu mengatakan, nafsi nafsi, diriku diriku, saya juga punya dosa. Kemudian mencari Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan pula, nafsi nafsi, diriku diriku, aku punya dosa, dulu aku pernah berdusta. Kemudian terus mencari Nabi Musa, dan seterusnya, aku dulu pernah membunuh orang, memukul, ya, dari bala tentaranya Fir'aun, dipukul, sekali pukul mati. Padahal gak sengaja. Kemudian Nabi Isa juga sama, diriku diriku, dan seterusnya. Akhirnya berkumpul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ana laha, akulah yang akan, ya, meminta syafaat kepada Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah, memuji Allah, sujud dengan sujud yang sangat panjang, dengan pujian, ya, sanjungan yang belum pernah Allah dipuji dan disanjung dengan sanjungan pujian tersebut. Ya, yang Nabi Muhammad belum pernah sujud selama itu. Sujud sangat lama. Sampai akhirnya Allah katakan, ya Muhammad, irfa ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi, dan mintalah syafaat, kamu akan diberikan hak untuk syafaat. Maka di sini summa ashfa', aku akan memberikan syafaat. Fa aku katakan kepada Rabbku, ya Rabbi, ibaduk adaduka fi atrafil ard. Wahai Rabbku, sesungguhnya ada hamba-hambamu yang beribadah kepadamu di ujung-ujung bumi. Qala, maka beliau bersabda, wa huwal maqamul mahmud, maka itu adalah al-maqamul mahmud, maqam mahmuda. Ya. Yang kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk meminta kepada Allah. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmuda allati wa'adta. Nah, kita disyariatkan setelah azan berdoa demikian, meminta kepada Allah, ya, untuk diberikan maqam mahmuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita sebagai umatnya jangan tinggalkan doa tersebut ketika sudah dikumandangkan azan. Mengharap kita, ya, termasuk yang disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena izin Allah, karena ridha Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang umum dan yang khusus. Karena kalau syafa'atul uzma, maqam mahmud, ya, ini umum. Ya, syafa'atul uzma disegerakan hisab, ini umum. Tapi syafaat khusus kita meminta kepada Allah pula. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah wa qawluhu wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kemudian yang namanya bumi tersebut memuntahkan seisi perutnya dan mengosongkan isi perutnya. Ai alqat ma fi batniha minal amwat, memuntahkan isi perutnya yaitu dari orang-orang mati. Semuanya dikeluarkan dari isi perut bumi, orang-orang matinya dibangkitkan, dikeluarkan. Dari semenjak Nabi Adam sampai yang paling akhir. Wa takhallat minhum, dan dikosongkan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang masih tertanam di bawah bumi. Semuanya sudah dimuntahkan, sudah dikeluarkan dari perut bumi, dan semuanya berdesak-desakan ya di atas bumi tersebut. Allahul musta'an. Wa qawluhu ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu bekerja keras dengan sebenar-benarnya, dan itu semuanya intinya menuju Rabb kalian. Baik bekerja keras dalam dunia ataupun agama, ujung-ujungnya kepada Allah, yaitu akan kembali kepada Allah. Aisa'in ila rabbik sa'ya, yaitu benar-benar berjalan menuju Rabbmu dengan sebenar-benarnya. Wa 'amilin 'amalan, dan beramal amalan-amalan baik atau buruk. Famulaqi, kemudian kalian akan menemui Allah. Summa innaka satalqa ma 'amilta min khairin aw syarr, yaitu kalian benar-benar akan mendapati, menemui apa yang kalian amalkan dari kebaikan atau kejelekan, akan mempertanggungjawabkannya. Wa yashhadu lahu ma rawahu Abu Dawud at-Tayalisi, dan ini diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi. Ya. Jadi perawi hadis Abu Dawud ada dua. Abu Dawud Sijistani dari Sijistan. Ini Sahibus Sunan, Sunan Abi Dawud. Ya, ini apa namanya? Sijistan. Kalau Abu Dawud At-Tayalisi ini Sahibul Musnad, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Jadi kalau Abu Dawud Sijistani, Sunan Abi Dawud, ya, Kutubus Sittah. Kalau Abu Dawud At-Tayalisi ini adalah Musnad Abu Dawud At-Tayalisi. Anil Husain bin Abi Ja'far, an Abi Zubair an Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah orang yang kau kehendaki, engkau yang cintai, sesungguhnya kamu akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih, dan beramallah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mendapati balasan dari amal yang engkau lakukan. Ya, di sini dikasih pilihan tapi nggak ada pilihan. Ya. Pilihan tapi nggak bisa milih. Mau surga apa neraka? Pilihan tapi nggak bisa milih. Pasti milihnya apa? Milihnya surga. Walaupun kenyataannya ada yang milihnya neraka. Ini adalah pilihan tapi nggak bisa milih. Artinya apa? Hiduplah sesukamu karena kamu akan mati. Artinya apa? Hidup jangan sesukamu karena kamu akan mati. Cintailah sesukamu, kamu akan berpisah. Maksudnya apa? Ya, cintailah karena Allah. Karena cinta karena Allah akan bertemu nanti di surga. Al-mutahabbina fillah fi a'la manabir min nuri fil jannah, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasul mengatakan, al-mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, fi a'la manabir min nuri fil jannah. Mereka akan ditempatkan di tempat mimbar yang tertinggi dari surga. Mimbar tersebut dari cahaya. Bahkan dalam riwayat lain, ya, yaghbitu minhul anbiya wal mursalun, di mana para nabi dan para rasul iri melihat mereka.
Melihat orang-orang yang saling cinta karena Allah di dunia, balasan di akhirat mereka akan dijajarkan di dalam mimbar yang tertinggi dari cahaya, berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau kita mencintai anak istri, cintailah karena Allah. Jangan karena kecantikan, jangan hanya sebatas itu anak kita. Cintailah karena Allah. Maka akan diposisikan nanti bersama-sama di surga. Karena al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Maka cintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Beramallah sesukamu. Kamu akan mendapatkan hasil apa yang kamu amalkan. Maksudnya apa? Ya, jangan kamu berbuat sesukamu. Ya, berbuatlah baik, kan begitu. Jadi pilihan tapi nggak bisa milih. Ya. Pilihan yang satunya nggak bisa dipilih. Jadi maknanya adalah harus begini. Ya. Karena kita akan mati, kita akan berpisah dengan keluarga kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Wa minan nasi may yu'idu ad-dhamir ala qawlihi, di antara manusia yang mengembalikan kata ganti pada rabbik, ai famulaqi rabbik. Kamu akan bertemu dengan Rabbmu. Kalau yang pertama tadi, kamu akan bertemu dengan amalanmu, hasil amalanmu kamu akan lihat. Kalau yang kedua ini menafsirkan rabbik, ya, kembali kepada rabbik, mulaqi, dhamir atau kata ganti ha di sini, hi di sini kembali kepada rabbik. Kamu akan bertemu dengan Rabbmu. Ma'nahu fayujazika bi'amalika wa yukafi'aka 'ala sa'ika. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalanmu dan akan membayar atas usahamu. Wa 'ala hadza faqilal qaulaini mutalazim. Tapi keduanya ini saling melazimkan. Dua-duanya benar. Berkata Al-Aufi dari Ibn Abbas, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha, ay ta'malu 'amalan talqallaha bihi khairan kana aw syarran. Oleh karena itu Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini belum mengatakan engkau beramal amalan apapun, kamu akan bertemu dengan Allah dengan membawa amalan tersebut, yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, apa yang kita ucapkan, kita lakukan, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah Maha tahu, baik atau buruk. Ya. Tafadhal di kumandangan ada. Allah. Qatadah berkata Qatadah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha, ay inna kadhak ya ibn adam la dha'ifun. Sesungguhnya usahamu walaupun kerja keras itu sangat lemah, sangat sedikit. Ya. Faman istata'a yakuna kadhuhu fi ta'atillah falyaf'al. Maka barang siapa yang kerja kerasnya tersebut walaupun masih teranggap sedikit, sehebat-hebatnya kita beramal itu masih sulit. Maka barang siapa yang bisa ya mengerahkan upayanya, usahanya dalam ketaatan kepada Allah, falyaf'al. Maka lakukanlah, wala quwwata illa billah. Dan tidak ada upaya daya yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, sahlan, mudah, bila ta'sir, tanpa adanya kesulitan. Ay la tuhaqqiq alaihi jami'a daqaiqi a'malih, yaitu tidak akan diperinci oleh Allah, tidak akan diperinci oleh Allah semua amalan-amalan kecilnya. Padahal sebagaimana kita pernah bahas dalam tafsir Mukatsir, ya, mengenai kenikmatan-kenikmatan Allah, Abu Hurairah pernah bertanya, ya, apakah air putih ini, sahabat Umar bin Khattab bertanya, apakah ini termasuk akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala?
Naam, kata Rasulullah. Naam, air putih yang kita minum ini akan ditanya oleh Allah. Dari mana, untuk apa? Dari mana air putihnya? Untuk apa kamu gunakan air putih itu? Subhanallah. Akan ditanya. Maka kalau dia mendapatkan hisab yang yasir, yang kecil-kecil demikian, tidak akan ditanyakan. Tidak akan ditanya. Lalu bagaimana hisabnya? Nanti akan diterangkan. Fa inna man husiba kadzalik yuhlik wala mahalah. Dikarenakan barang siapa yang diperinci, ditanya dengan rinci, detail-detail amalan-amalan dia, pasti binasa dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, qala haddatsana Ismail, qala akhbarana Ayyub an Abdullah bin Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man nukishal hisab udziba. Barang siapa yang diperinci, ditanya mengenai perincian amalannya, udziba, pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu alaysa qala Allah fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah berfirman fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Orang yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan itu orang-orang yang beriman, yang baik, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, laisa dzaka bil hisab. Itu bukan hisab secara hakiki, yaitu bukan hisab dihitung sekecil-kecilnya, bukan. Walakin dzalikal 'ardh, akan tetapi hisab yang diberikan kepada orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan adalah 'ardh, cuma ditampakkan. Ditunjukkan, ini kamu pernah beramal ini, pernah beramal itu, pernah beramal, kamu di tempat ini beramal ini, waktunya sekian, saksinya ini. Dan bumi akan tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan jadi saksi nanti. Kita bermaksiat dimanapun, bumi itu di bawah kita. Maka bumi ini akan menceritakan, saya saksinya. Di tempat ini, waktunya ini. Kalau yang yasir, hisab yang mudah itu cuma ditampakkan. Ini kamu beramal ini, kamu berbuat ini, kamu berucap ini. Semuanya ada catatannya. Ya. Semua ditampakkan. Yang kecil yang besar ditampakkan, cuma tidak ditanya. Tidak diperinci ditanya, cuma ditunjukkan saja. Ini kamu pernah beramal ini, beramal ini, beramal ini, beramal di waktunya ini, saksinya ini. Sudah sampai mau putus asa dia. Allahumma musta'an. Man nukishal hisab, barang siapa diperinci, ditanya dengan rinci, yaumul qiyamah udziba, pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma hasibna hisaban yasira. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Jarir dari hadis Ayyub As-Sikhtiyani. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsana Ibnu Waqi', قال حدثنا الروح ابن عبادة قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا. Sesungguhnya tidaklah seseorang itu dihisab pada hari kiamat kecuali pasti diazab oleh Allah. Faqultu, maka aku berkata, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, alaysa qala Allah fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, kelak mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah? Maka Rasul menjawab, dzakal 'ardh, itu cuma ditampakkan saja. Ditunjukkan, ini loh amalanmu. Ini loh catatan amalanmu. Innahu man nukisha al-hisab udziba. Karena sesungguhnya orang yang ditanya perincian daripada amalannya, pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala biyadihi 'ala usbi'ihi. Ya, beliau mengatakan, ya, biyadihi 'ala usbi'ihi. Mengatakan dengan tangannya, dengan jari-jarinya begini, ka'annahu yankut, seperti mau menotok. Ya, atau begini, dia mengatakan begini, dia mengatakan begini. Ini mau notok atau mau begini, ya. Pokoknya jari-jarinya ditunjukkan.
Ya. Rasulullah sampai menegaskan begini. Artinya apa? Kalau begini kan berarti penekanan. Ya. Wa rawa aidan an Amr bin Ali an Ibn Abi Adi an Abi Yunus al-Qushairi an Ibn Abi Mulaikah an al-Qasim an Aisyah wa dzakara al-hadits. Kemudian disebutkan hadisnya. Wa akhrajahu min tariqi Abi Yunus al-Qushairi fasmuhu Hatim bin Abi Saghirah bihi. Wa qala Ibn Jarir haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Muslim an al-Harish ibn Khirrit akhi Zubair an Abi Mulaikah an Aisyah qalat Aisyah mengatakan man nukishal hisab atau man husiba udziba. Barang siapa yang ditanya perincian amalannya, hisabnya, pasti dia akan disiksa. Qala thumma qalat innamal hisab al-yasir 'ardu 'ala Allah wa huwa yarahu. Yang dimaksud hisab yang mudah adalah 'aradun 'ala Allah wa huwa yarahum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hisab yang mudah, catatan amalan kita aradun, dihamparkan Allah, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yarahum, dan mereka pun ditunjukkan. Malaikat yang mencatat, Raqib dan Atid yang mencatat amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, menampakkan, mempertanggungjawab, ini catatannya wahai Rabbku. Ini catatannya. Diperlihatkan kepada Allah dan diperlihatkan kepada kita. Malunya kayak apa kita? Rapotnya merah banyak banget. Catatannya sangat banyak, keburukannya, malu kita. Di hadapan Allah ditunjukkan, kita juga ditunjukkan. Itu saja sudah dianggap yasir, ringan kalau ditunjukkan saja. Ya. Tapi kita sudah malu luar biasa, takut luar biasa. Allahul musta'an. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Ismail qala haddatsana Muhammad bin Ishaq qala haddatsani Abdul Wahid bin Hamzah bin Abdullah bin Zubair an Abbad bin Abdullah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'di salatihi. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian salatnya. Berarti Rasulullah berdoa saat salat. Dan terdengar doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, kita ulangi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Falamma sarafa, ketika beliau selesai salat, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Apa itu hisab yang mudah? Qala ay yanzura fi kitabihi fayatajawaz lahu anhu. Yaitu dia akan melihat catatan amalan dia selama di dunia, kemudian Allah lewati. Allah ampuni. Allah lewati, tidak tanya maksudnya. Diperlihatkan, lewat, lewat. Tidak ditanya. Innahu man nukishal hisab, karena barang siapa yang ditanya oleh Allah atas catatan amalan tersebut, yauma idzin halak, ketika itu dia akan binasa dengan siksa. Ini sahih ala syarti Muslim. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ini sangat mengerikan bagi kita. Dan hendaknya kita berdoa seperti doanya Rasulullah SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahul musta'an. Wa qawluhu ta'ala wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian setelah tadi dihisab dengan hisab yang yasir, hisab yang mudah, cuma diperlihatkan saja, dia akan kembali menemui keluarganya yang di surga dengan bahagia. Wa yarji ila ahlihi fil jannah, yaitu kembali menemui keluarganya di surga, akan masuk surga dia. Qalahu Qatadah wa Dhahhak, masrura farhanun mutaqabbidan bima a'tahu Allah, yaitu gembira dan dia sangat penasaran dan mengharap kenikmatan surga tersebut. Jadi orang kalau penasaran, sudah dia rindukan surga dari semenjak di dunia. Maka ketika dia tahu mau masuk surga, kan bahagianya kayak apa tuh? Bahagia, perasaan, kayak apa surga itu? Kayak apa? Kan luar biasa perasaan itu.
Itulah yang akan diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan hisab yasira. Wa qad ra'a Tabrani an Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak yang pernah dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, innakum ta'maluna a'malan la tu'rafu wa yushikul 'arif ay yathuba ila ahlihi famasrurun wa maqzumun. Sesungguhnya kalian beramal sebuah amalan yang kalian tidak ketahui. Sudah lupa amalan tersebut. Tetapi kamu akan diberitahu. Ya, akan diberitahu atas pahalanya atau dosanya. Maka dia akan kembali kepada keluarganya di surga dengan bahagia, atau dia kembali dengan muram durja dan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubillah minan nar. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubillah minan nar. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubillah minan nar. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalan dari belakang punggungnya, ay bishimali, dengan tangan kirinya, mi wara'i dhahri, dari belakang punggungnya, na'udzubillah, tutna biyadihi ila wara'ihi wa yu'ta kitabahu biha kadzalik. Dilipat tangannya begini atau begini dari belakangnya, dilipat. Susah dia menerimanya dari tangan kirinya, na'udzubillah min dzalik. Fasawfa yad'u subura, maka dia akan mengatakan subura, celakalah, khasara wa halak, celakalah, binasalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Itulah orang-orang yang dulu di dunia mikirnya kesenangan saja. Ay farihan la yufakkir bil awaqib. Yaitu orang-orang yang hanya dia bersenang-senang di dunia, tidak berpikir apa akibat yang dia lakukan. Wala yakhafu mimma amamah, dia tidak takut apa yang akan terjadi di hadapan dia pada hari kiamat. Fa'aqabahu dzalik al-farh al-yasir al-huzn at-tawil. Maka Allah gantikan kebahagiaan yang secuil di dunia dengan kesedihan yang sangat panjang di neraka jahanam. Innahu dhanna an la yahur, ay kana ya'taqidu an la yarji'a ila Allah, yaitu orang-orang yang menyangka dia tidak akan kembali kepada Allah, wala yu'idu, tidak akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah ba'da mauti, setelah matinya. Bahkan dia jadikan ejekan. Wong belum mati kau sudah percaya akan ada azab kubur. Semoga kamu mati nanti. Dan pasti akan mati. Dan akan merasakan azab kubur yang kamu dustakan di dunia ini. Sungguh sangat hina. Ucapan-ucapan yang mengingkari azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai untuk main-main azab kubur tersebut. Bermain-main dengan azab kubur, menjadikan guyonan dengan siksa api neraka, itu cirinya Abu Jahal. Abu Jahal ketika diingatkan, Abu Lahab ketika diingatkan oleh Rasul SAW, dia mengatakan, Inni la aftadi min azabillah bimali wa waladi. Aku akan tebus azab Allah dengan hartaku, dengan duitku. Sombong sekali dia. Mau menebus azab Allah dengan duitnya, dengan hartanya. Lah. Sama sekali tidak. Tidak akan bisa. Bangga sekali dengan dia hartanya, dengan matanya. Allahul musta'an. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa ghairuhuma. Wal hawar huwa rujuk. Alla yahur, yaitu dia menyangka tidak akan kembali kepada Allah. Bala. Tidak demikian. Inna rabbahu kana bihi basira, tentu saja Allah itu maha melihat. Yakni bala sayu'iduhu Allah kama bada. Bahkan Allah akan mengembalikan semua orang yang sudah mati sebagaimana Allah awal ciptakan mereka dari sebelumnya tidak ada. Sebelumnya enggak ada apa-apa. Allah ciptakan. Dan lebih mudah untuk mengembalikannya. Fayujazihi ala a'malih khairiha wa syarriha. Kemudian Allah akan membalas amalan-amalannya yang baiknya ataupun yang buruknya.
Fa innahu kana bihi basira. Karena sesungguhnya Allah Maha melihat, aliman khabira. Basir maknanya alim, maknanya Maha mengetahui, wa khabir, dan akan mengkhabarkan apa yang Allah ilmui, apa yang Allah ketahui. Itu adalah basir. Jadi basir bukan hanya melihat saja, tapi mengetahui dan akan mengkhabarkan. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia itu hanya sebentar. Ya, harta itu hanya sementara. Ya, apa yang kita senang-senang dengan itu akan kita tinggalkan. Apa yang kita cintai dari keluarga kita akan kita tinggalkan. Tapi semua yang kita ucapkan, yang kita tindak tanduk, yang kita berbuat, ya, itu semuanya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umur kita itu, ya sudah, umur itu kayak karpetnya menggulung di belakang kita. Yang karpet ada ujungnya, senantiasa terus akan menggulung dan kita terpaksa harus maju, nggak bisa mundur. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita pasti akan mati. Dan kita tidak akan tahu ujung karpet umur kita itu sampai di mana. Barangkali saya yang masih muda atau setengah ini lebih dulu mati dibandingkan yang lebih tua daripada anak. Nggak ada yang tahu. Batas umur kita tidak akan ada yang tahu. Kita yang berumur atau yang sepadan dengan umur-umur kita 30 sekian, 33, di mana itu adalah umurnya penduduk surga. Ya, penduduk surga mereka akan berada di surga 33 tahun umurnya. Kita nggak tahu apakah saat usia anak ini 33, 34 atau 35 kemudian mati, kita nggak ada yang tahu. Ya, oleh karena itu ikhwana fi din azakumullah, ya, kita banyak meminta kepada Allah. Amalan kita itu sangat sedikit, suwil. Ya, maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus wa na'udzubika minan nar. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira wa la tuhasibna hisaban asira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.